Ini ya, kita punya truss, ada 6 bentang, 6 meter masing-masing ini, tingginya 5 meter. Ini hampir persis kayak jembatan-jembatan pada umumnya itulah. Ukurannya hampir sama, kadang ini 5 meter, tingginya 5 meter, kadang juga ada yang 6 meter, tingginya 5 meter. Ini bentangnya 30-an. Kalau dari tipenya ini adalah rangka baja Australia. Nah, nanti teman-teman namanya anak jalan jembatan harus hafal kalau lewat jembatan ini tipe jembatan apa, jenisnya apa, dibangun kira-kira tahun berapa, ini harus di luar kepala ya. Terus kelas jembatannya apa, nah itu yang ilmu yang harus kalian miliki dengan didapatkan caranya jalan-jalan. Nah, enak kan? Namanya juga prodinya jalan dan jembatan, harus jalan-jalan. Kalau nggak jalan-jalan, nggak nambah ilmu kalian. Nah, ini tipenya adalah rangka Australia. Khasnya apa? Yaitu segitiga seperti ini. Terus WF, ini rangka Australia. Kalau nanti rangka Belanda, ini ada garis lurus nih ke bawah nih. Yang apa istilahnya menghubungkan dari top poinnya ini ke bawah ini biasanya ini ada rangka Belanda. Profilnya juga lain, lebih kecil-kecil dia. Nanti ada rangka kalender Hamilton, biasanya separuhnya ini ada nanti ininya ada pembaginya nih, jadi dia segitiganya kecil-kecil. Nah ini kalau rangka tadi CH ya, ini ada struktur membagi tengahnya, jadi ini segitiganya jadi lebih kecil-kecil lagi, nanti dipelajari coba. Terus ini tipenya rangka atas, lalu lintas lewat sini. Nanti juga ada rangka yang bawah, lalu lintasnya lewat yang atas. Jadi rangkanya di bawah. Kalau ini sistem melintas ya, jadi lantai rangkanya di atasnya dari. Oke, profilnya nanti pakai ini WF. Bisa saya jelaskan ya bedanya WF, IWF, I-beam, terus ada kanal C, ada UNP. Nah itu macam-macam lah rangka apa profil baja. Nah ini nanti pakai WF, web flank atau H-beam. Jadi ini menyerupai huruf H ya. Kalau I-beam berarti menyerupai huruf I. Dia ininya lebih tinggi webnya, badannya daripada sayapnya ini. Oke, terus selanjutnya yang diketahui materialnya nanti pakai baja ASTM A36, grade 36. Nah ini kalian sudah belajar baja kemarin ya. Kalau baja itu tadi beton FC, kuat tekan rencana. Kalau baja ini FY sama FU biasanya. FY itu kuat leleh. Baja itu kalau ditarik sampai batas tertentu dia nanti nggak putus, tapi dia memanjang atau meleleh. Nah, batas itulah yang biasa dipakai FY. Kalau ditarik terus sampai dia putus, namanya FU, tegangan ultimate. Nah, ini yang dipakai nanti FY grade 36 tuh biasanya berarti FY-nya adalah 360 MPa. Nah, baja-baja seperti ini biasanya pakainya seperti ini. Meskipun sekarang ada baja kuat tarik tinggi, sampai grade-nya ada yang 50, berarti dia 500 MPa. Apa perbedaannya nanti belajar di struktur baja atau di struktur jembatan ya. Kelebihan pakai yang ini medium steel nih, 360. Terus yang high strength steel itu yang 50-an tadi. Bedanya adalah kadar karbon di dalam campuran bajanya. Kalau medium ini ditarik dia masih nanti ketika mencapai kuat tarik pada lelehnya, ketika ditarik lagi dia masih punya kekuatan. Memang strukturnya melendut, tapi dia masih punya kekuatan hingga putusnya tercapai. Jadi masih punya elongasi, elongasinya besar. Tapi kalau yang kuat mutu tinggi yang grade 50 misal, itu ketika ditarik memang kekuatan awalnya tinggi FY-nya. Tapi begitu nanti sudah terlampaui, dia langsung brittle. Brittle tahu ya, getas. Begitu dia terlampaui FY-nya, dia langsung patah. Jadi antara FY dan FU-nya, elongasinya dia sangat dikit sekali. Nah itu penggunaannya nanti lain-lain antara baja medium steel sama yang kuat tekan tinggi. Nah nanti kalian belajar lebih jauh lagi lah
dengan struktur baja atau di struktur jembatan nanti semester 4 atau 5 ada. Oke. Terus perletakan sini sendirol. Kemudian beban-bebannya ada berat mati, nanti berat bajanya ini ya. Nanti dihitung sendiri oleh SAT. Berat mati tambahan nanti pakai super dead load. Contohnya tadi saya sampaikan plat lantai, ada aspal, ada trotoar, ada railing. Ada kalau di sini berarti girder balok yang ke arah sana yang menahan lantai. Nah, ini dimasukkan semua menjadi berat mati tambahan. Terus beban hidup. Nah, beban hidup ini adalah kendaraan. Misalkan di situ kalau di SNI dia ada beban merata kendaraan dan beban terpusat kendaraan, dan satunya lagi beban truk. Nah, ini sudah saya coba modifikasi, kira-kira segini, mungkin angkanya juga bukan segini, tergantung dia lebar dari jembatannya berapa, yang digunakan untuk lalu lintas berapa. Nah, tapi nggak apa-apa, untuk contoh kita pakai 400 kN pada tiap titiknya ini ya. Jadi nanti semua beban kalau dirangka itu diberlakukan di join-joinnya. Nah, nanti yang disuruh itu nyari reaksi perletakan dan gaya-gaya dalam yang terjadi. Biasanya gaya-gaya batang. Dan kemudian nanti cek profil ini aman tidak dengan kondisi seperti ini. Kalau nggak aman, apa yang harus kita lakukan atau kita modifikasi. Saya share window. Nah, nanti contohnya seperti ini. Apa yang kita akan buat modelnya. Terus ini yang sisi kiri ini adalah, ini yang kanan adalah modelnya sebelum dibebani. Sisi kiri ini setelah dibebani. Dan ternyata ada profil yang overstructure, yang merah-merah ini. Nah, ini harus kita atasi. Dan yang biru-biru ini, dia cenderungnya adalah boros. Nah, ini akan kita coba praktekkan seperti apa. Ini sudah siap, teman-teman semua? Sudah, kita mulai. File, satuan. Di sini silahkan, kalau tadi banyakan kilonewton dan meter, kita pakai kilonewton meter saja satuannya. Nah, sudah, kalau satuan sudah, kita tinggal praktekkan. Langkah-langkahnya sama dengan yang tadi ya, 10 langkah tadi. Nah, ini yang pertama, file, new model. Oke, satuan masih konsisten. Kita pilih di sini 2D traces atau 2D truss. Silahkan diklik trussnya. Nah, nanti akan muncul dialog box seperti ini. Di bawah pilihan 2D truss, ini ada pilihan bermacam-macam. Ada vertical slope truss, vertical truss, prat truss. Nah, ini coba kita pilih, misalkan vertikal. Oh, berarti dia yang bentuknya seperti ini. Kalau yang prat truss, dia yang kayak kuda-kuda tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, sementara kita pakai yang slope truss. Oke. Kemudian divisinya. Tadi ada berapa bentangnya? Ada 6. Kita masukkan di sini angkanya adalah 6. Kemudian tingginya tadi jembatannya 5. Kemudian panjangnya, kalau nggak salah tadi 6 juga. Oke, di sini kita belum punya untuk quartz. Quartz ini adalah main beam-nya yang horizontal ini. Brace adalah diagonalnya. Nah, ini kita belum punya, nanti kita definisikan saja di belakang. Oke, nah ini kita tinggal klik OK. Oke, sampai sini ada yang belum terbentuk seperti ini, silakan saya tunggu. Kita lanjutkan ya, langkah pertama sudah, new model, langkah kedua kita define materialnya. Oke, langkahnya sama, define material. Kita coba buat add new material.
Sama kayak beton tadi, ini add new material. Sekarang kita pakai US aja nih. Standarnya untuk tipe materialnya steel, standarnya kita pilih sini ASTM A36. Nah, ini macam-macam sebenarnya. Ini peruntukannya juga nanti untuk macam-macam ya. Kita untuk yang tadi A36. Sini grade-nya sudah jelas 36 ya. Jadi nanti kuat lelehnya 360 MPa. Oke, kita oke. Coba kita modify, kita pengen lihat materialnya seperti apa sih. Jadi yang tadi kita lihat ya. Nah, nih, kalau bingung pakai Newton milimeter. Oh, sorry nih. A36 itu 250-an MPa FY-nya, FU-nya 400 mendekatinya. Jadi kita pakai yang ini medium lah, low sampai medium steel. Nah, nanti kalau yang versi apa namanya kuat mutu tinggi, tinggal nanti kita pakai yang A50 atau dan lain sebagainya. Ini juga nanti pengaruh ya terhadap kekuatan dan terhadap harga juga. Bisa misalkan nanti kita nggak kuat nih misalkan dengan beban yang tadi, kita mau naikkan mutunya, bisa kita ubah mutunya, kita lihat setelah kita modifikasi sudah kuat atau belum kuat. Kalau memang sudah dinaikkan mutunya terus tetap nggak kuat, berarti kita harus ubah profilnya. Tapi harus diperhatikan juga ketersediaan di pasaran dan harganya. Kalau misal yang 50 sangat mahal dan sulit didapatkan, ya kita terpaksanya tetap harus pakai yang ini, kita ubahnya adalah nanti di sectionnya. Oke, ini kita cancel aja, kita pengen lihat tadi. Selanjutnya kita klik OK. Udah, ada yang ketinggalan nggak? Silahkan komentar. Oke, tahapan berikut setelah define material, kita define section. Ini perhatikan, section, frame section. Oke, kita akan coba pakai database-nya SAP. Kalau biasanya kita pakai add new property, berarti kita buat sendiri. Karena memang custom belum ada. Nah, SAP ini menyediakan yang untuk baja karena profilnya itu sudah standar biasanya. Meskipun nanti di pasaran kadang ada yang beda karena beda negara, tapi kita akan coba gunakan standar yang disajikan oleh SAP. Caranya import new property. Kita klik. Nanti keluar seperti ini, kita pilih steel kan, terus yang AI atau wet flame. Kita klik ini. Kita klik. Nah, di sini kita ada pilihan, kita cari yang belakangnya extensionnya .pro ini. Nah, di sini ada AISC LRFD 3 Pro. Kita pilih. AISC ini standarnya Amerika tentang baja ya, American Institute of Steel, C-nya saya lupa, steel tentang standar steel lah. Nah, di sini sudah ketemu. Kalau sudah nanti kita open. AISC LRFD 3.pro. Kita open. Oke. Nah, dia nanti ada pilihan nih. Materialnya kita cari ke A36 dulu, kita sesuaikan yang punya kita. Material kita sesuaikan, kemudian kita pilih. Tadi kan WF 1490 ya. Kita cari W1490. Nih, silahkan dicari, saya tunggu teman-teman. W14 kali 90. Oke, kalau sudah dipilih W1490, kemudian klik OK. Nah, dia akan menampilkan profilnya seperti ini. Oh, ternyata punya ketinggian sekian. Tinggian ini ya, T3 adalah outside height. Jadi tingginya ini sekitar 355 mm. Terus lebar atas sekitar 368 mm ini. Tebal sayap atas itu 0,018 atau 18 mili. Tebal sayap bawah TFB ini juga sama 18 mili.
Kemudian tebal webnya atau badannya adalah 11,2 mili. Oke. Terus materialnya di sini sudah A36, cocok. Tinggal kita okekan. Oke. Di sini sudah muncul W1490, berarti kita sudah aplikasikan atau buat profile, define profile. Selanjutnya kita klik OK. Ada kendala teman-teman di sini? Oh ya, oke, thank you. Kita save bareng-bareng. File, save as. Saya save ya. Silahkan cari foldernya masing-masing, dibuat foldernya masing-masing. Jembatan 2D latihan. Oke, kita save. Aman. Oke, saya lanjutkan. Tadi setelah assign material, sekarang atau section, sekarang pakai caranya untuk mengaplikasikan ke sini, yaitu assign. Kita pilih dulu. Ini kan frame-nya belum kita pilih. Nah, kita pilih bisa dengan drag gini. Drag, gini juga bisa. Atau kita pilih di pojok kiri ini ada all, select all. Juga bisa, mana terserah. Saya pakai all ini ya, klik kiri. Dia terpilih semua ini. Baik join, baik frame, baik tumpuan, dia terpilih. Tapi karena kita assign-nya nanti frame, jadi yang akan diaplikasikan adalah frame. Nah, tadi kita lanjut, assign, frame, kemudian frame section, kita pilih yang W1490, kita apply. Nah, ini sudah berubah nih. Kita klik OK. Coba kita cek ya, kita zoom. Nih, sudah masuk ya. 1490, 1490 semua. Bisa kelihatan. Oke, kita lanjutkan. Kalau nggak ada yang tinggal, sekarang beban. Kita definisikan beban terlebih dahulu. Define, sama langkahnya. Load pattern. Oke. Nah, di sini date sudah didefinisikan ya. Dia 1, sudah cocok karena kita mau hitung. Selanjutnya kita pilih kita buat yang kedua. Tadi ada beban mati tambahan. Ini saya tulis super dead. Oke, boleh mau pakai bahasa Indonesia, beban mati tambahan atau apa, silahkan. Tipenya di sini dia mendekati karena super dead juga sebenarnya adalah beban mati. Dia kita masukkan ke beban mati atau dead. Tapi sudah patternnya kita pisahkan. Jadi nanti ketika kita ngubah-ubah super dead, yang dead ini sendiri sudah nggak berubah. Tapi tipenya dia adalah sama, beban mati. Ini kita buat adalah 0, karena kita akan masukkan nanti save wake multiplier-nya 0. Kemudian kita klik kanan ini ya, add new load pattern. Oke, sama persis kayak tadi. Ini sudah terdefinisikan. Selanjutnya kita bikin live dan hidup. Tipenya jangan lupa diganti live. Save wake-nya tetap 0. Kita bikin add new load pattern. Oke, sudah terdefinisikan 3 beban. Semuanya yang kita butuhkan. Ada yang tertinggal? Sekarang tinggal lanjutkan, kita klik OK. Oke, tahap 1 sudah. Sekarang define load cases, tahap kedua yang beban. Kita tinggal ngecek saja nih, satu-satu, misalkan dead, apakah sudah benar dia di dalamnya dead. Oh sudah, skala faktornya kita kasih 1 di sini. Oke, beban super dead. Benar belum? Oh, load patternnya sudah super dead, faktornya 1. Ya, sudah benar. Live, kita cek.
dia sudah live, ini tulisannya live, ini live, faktornya 1, oke. Sudah cocok, kita tinggal oke. Langkahnya berikutnya, define load combination. Belum ada di sini ya, kita kasih new combo tadi, combo 1. Tipenya linear add. Nah, kita masukkan nih sekarang. Det 1,2. Kita masukkan, tambahkan, add. Kemudian super det, kita masukkan. Dia juga biasanya karena sama-sama det 1,2, add. Dan kemudian satu lagi adalah live. Dia 1,6. Kita tambahkan add. Nah, ini sudah terdefinisi det 1,2D ditambah 1,2 SD super det dan 1,6 L atau live. Kita bikin oke. Kombinasi 1 sudah terbentuk, kita bikin oke. Oke, ada yang ketinggalan sampai sini? Oke, kita lanjutkan sekarang masukkan beban tadi. Beban tadi adalah di join-join ya, di bawah lantai sini. Nah, kita klik nih teman-teman sekarang. Kita nggak bisa pakai klik all semua, kita harus manual pilih grid join di sisi lantai. Ini berarti ada berapa? Kita coba mulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik ya. Confirm di sini kita 7 point selected. Ini sudah harus diklik dulu supaya beban nanti bisa kita masukkan. Sekarang kita akan memasukkan beban mati tambahan. Tadi di PowerPoint beban mati tambahan itu adalah kalau tidak salah 100 kilonewton. Oke. Beban hidup nanti 400. 100 ya, sudah kita pilih 7 poin ini. Lanjutnya kita aplikasikan. Caranya assign, join load yang bawah ya. Jadi assign, join load. Ini pakai forces. Klik kiri. Oke, kita pilih load patternnya dia adalah super det. Oke, kemudian forcesnya dia ada pilihan arah sumbu X, Y, atau Z. Nah, ini karena bebannya ke bawah, ya kan? Kita pakai sumbu Z. Tapi ingat, sumbu Z ini kan naik ke atas, positifnya. Kalau kita ingin searah gravitasi ke bawah, berarti ini harus diminuskan. Minus, tadi besarannya 100. Kita klik. Ingat ya, jangan sampai salah, kalau nanti kita bebani 100 plus, berarti dia bebannya naik ke atas, ditarik ke atas malahan. Oke, kita klik apply. Nah, di sini beban sudah masuk nih teman-teman nih, nanti bisa kita cek. Kita klik OK. Nah, untuk melihat bebannya benar atau tidak, kita zoom coba di sisi sini. Nah, ini beban sudah ke arah bawah, besarannya 100. Kalau memang ragu-ragu bisa klik kiri, kemudian klik kanan, sama. Kita lihat di assignment, di load-nya. Nih, ada force ke arah Z, directionnya, tapi besarannya minus 100. Oke. Ini sudah selesai yang untuk beban super det. Selanjutnya kita masukkan yang beban hidupnya. Caranya sama, kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus assign, join load, forces. Nah, jangan lupa ini kita ganti dengan live. Karena kita akan mendefinisikan beban mati beban hidup yang kita masukkan. Arahnya global, besarannya sama, tadi arahnya Z, minus, jangan lupa,
400. Oke, kita apply. Nah, ini sudah masuk rekan-rekan. Nah, kita cek nih, caranya klik kiri, klik kanan. Kemudian kita cari load. Nah, di sini ada dua beban, yaitu super dead besarnya minus 100 dan live besarnya minus 400. Jadi nggak masalah kalau tadi kita replace karena bebannya beda load patternnya. Nggak masalah. Oke. Sudah bebannya. Nah, oke, langkah selanjutnya yaitu analisa. Ini saya tawarkan ada yang ketinggalan nggak rekan-rekan? Oke, kita lanjutkan. Ini selanjutnya analyze, set analysis option. Oke, nah, jangan lupa di sini kita analisisnya adalah dua dimensi. Di sumbunya XZ ya, jadi kita pilih yang XZ. Sehingga nanti dibatasi dia momen ke arah Y nggak ada, hanya momen di arah XZ saja. Karena kalau kita pilih ini kan semua ada nih dicentang di atasnya nih, dognya nih. Nah, kita pakai yang plane frame XZ, plane. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya, analyze, set load case to run. Nah, ini seperti biasa, modal kita nggak usah jalankan. Hanya dead, super dead, dan live. Oke, kalau sudah, ini boleh always show kalau mau lihat nanti. Dan juga kita langsung run now. Nah, ini tadi sekilas kan, karena frame-nya masih sedikit sekali. Nih, coba kita lihat tadi. Ini hasil kita menganalisis tadi, laporannya adalah seperti ini. Join-nya ada 13, benar. Tahanannya ada 2 ya, sendirol. Kemudian ada frame-nya 23 tadi, dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat di sini, nggak ada warning message, tanda bintang-bintang biasanya. Analisis komplit. Nah, kalau ada warning message itu biasanya analisis incomplete. Nah, kita harus lihat warningnya apa. Oke, ini berarti sukses kita mengerang. Tinggal kita beralih ke lihat gaya-gaya dalamnya. Oke, coba kita lihat yang ini tadi, kita buat ke XZ. Oke, misalkan kita mau lihat defleksinya. Display show deform shape misalkan akibat kombinasi beban 1. Ya. Pilih kombinasi beban 1, kita pilih apply, kita pilih OK. Nah, ini deformasi akibat kombinasi beban tadi. Jadi kelihatan ya. Kalau di frame tadi kan sudut ini mungkin akan sama. Nah, kalau di sini defleksi ya mengikuti pergerakannya dia. Kemungkinan sudut-sudutnya kalau tadi segitiga sama sisi ini bisa sudah berubah. Nah, di join ini kita bisa lihat nih, kita tekan tombol atau dekatkan mouse ke sini, dia pergerakan U3. U3 adalah defleksi pada arah Z. U1 defleksi pada arah X, U2 adalah Y, karena kita batasi 0, tadi dia 0. U3 adalah defleksi pada arah Z. Nilainya minus 0,0835 atau sekitar 83 mili. Kalau kita lihat minus ke bawah ya. Nah, ini bisa kita cek lewat sini. Oke. Jadi untuk lihat tadi, untuk lihat defleksi dari jembatannya. Itu kelihatan tadi berapa dia defleksinya di sini. Oke. Biasanya sih kalau simple beam gitu ya, sendirol, biasanya kalau untuk beban hidup itu disyaratkan adalah L per 300, L per 800. Nah, misalkan tadi bentangnya adalah 36 meter. Nah, coba 36 meter dibagi 800 berapa? 36.000 mili ya, dibagi 800.
dia 45 mili. Nah, harusnya lebih kecil dari 45 mili ini. Ini kita pakai yang display, terus yang kombinasi ya. Nah, ini coba kita lihat berapa. Dia 83 mili. Berarti dia belum masuk ini. Secara defleksi juga nggak masuk. Cara gampangnya gitu ngecek defleksi itu biasanya L per 800 untuk struktur simple beam. Juga untuk struktur cantilever biasanya L per 400. Nah, itu bisa dipakai lah. Untuk awal-awal kita ngelihat, oh ini ternyata kok 83 mili punya saya. Dia berarti defleksinya berlebihan. Karena syaratnya tadi 45 ya, kita hitung. Nah, berarti ini ada sesuatu dari defleksi kita sudah bisa tahu. Oke, sekarang kita lihat gaya-gaya dalamnya. Display, show forces and stress. Kalau reaksi juga bisa nih. Kita misalkan reaksi mau lihat joint reaction. Ini biasanya nanti untuk beban pondasi. Nah, ini kita kasih ke ahli geoteknik atau kalau yang hitung pondasinya kita ya nanti ini bisa dipakai untuk beban vertikalnya tadi. Kombinasi satu misal kita apply, kita oke. Nah, di sini kita punya, kita coba zoom. Nah, di sini kita punya 27, berapa ini? 57 kilonewton. Kalau di kilogram kan ini berapa? Atau di biar gampang ton gitu misal, ton force meter. 280 ton. Nah, ini untuk beban ke pondasi dari beban statik yang tadi adalah sekitar 280. Nah, kalau kita desain pondasi, ini untuk input beban pondasinya arah vertikalnya. Nanti dengan daya dukung tanahnya berapa, angka amannya berapa. Nah, ini salah satu masukan yang bisa kita masukkan dari SAP. Oke. Terus sekarang kita lihat display. Kita mau lihat gaya dalamnya. Jadi display show forces and stress frame cable tendon. Kita klik. Kita pakai beban kombinasi saja. Kita mau lihat gaya aksial. Jadi tadi rangka itu akan didominasi oleh beban aksial tarik dan aksial lentur. Aksial tarik dan aksial tekan, Adanya kalau lentur itu momen. Nah, kita lihat pakai aksial force ini. Coba kita lihat, kita apply. Nah, ini muncul nih. Oke. Kita lihat di sini ada yang biru, ada yang merah. Nah, ini tandanya tinggal kita lihat. Kalau dia minus berarti dia tekan. Nah, biasanya kalau di istilahnya di pondasi atau di jembatan rangka yang modelnya Australia gini, biasanya yang luar ini adalah batang tekan. Dia gede. Nih, kiri nih. Jadi ini tekan, biru tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik. Dia kebalikan terus. Sampai di sini dia kembali ke tekan lagi. Kalau kita klik kanan. Nah, nanti seperti yang frame tadi ini muncul. Nah, maksimalnya di mana? Besarannya adalah minus 237 ton force. Tadi udah saya ubah tonnya. Dia tekan. Coba kita lihat yang biru ini. Ini pasti plus, tarik. 235 ton. Nah, ini ya. Perilakunya seperti ini. Nah, nanti tinggal yang chord atas dan chord bottom ini, yang utama atas dan bawah, ini kita lihat. Atas ini apa? Oh, dia ternyata tertekan. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau yang bawah apa? Dia ternyata tertarik. Nah, padahal kita bebani, tapi kenapa bisa dia tertarik? Ya, karena ada interaksi dari diagonal-diagonal tadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, gaya aksial? Saya lanjutkan, kalau nggak ada, kita mau lihat momen. Sama, display, show forces stress, kemudian frame cable tendon ini ya.
Nah, kita pakai yang untuk momen 33. Oke, kita apply. Oke. Tadi di depan saya sampaikan perbedaan antara frame portal kaku dengan rangka atau truss. Rangka ini, terutama di bracingnya atau diagonalnya, dia tidak mengakomodir adanya gaya momen. Hanya gaya aksial tadi ya, tekan tarik. Sedangkan momen dibatasi di hanya top chord dan bottom chord ini. Jadi asumsi kita dengan model ini sudah benar. Tidak ada ya. Silakan teman-teman dicek sama nggak dengan ini perilakunya. Dia ada tapi kecil, kecil sekali. Nah, perilaku ini tidak didapatkan kalau kita milih template-nya pertama tadi adalah frame. Tadi di template awal kita milihnya adalah truss. Nah, sama sub sudah di setting supaya tidak ada di join-join ini namanya momen. Nah, kalau di truss nanti keluar momen. Nah, itu yang harus diperhatikan, pemilihan template juga akan berpengaruh pada hasil nantinya. Oke, momen sudah. Ini nggak usah kita cek manual ya, kita pusing lah. Ini anak-anak, biar anak-anak S1, S2 yang ngecek pakai manual kayak gini. Oke, selanjutnya kita mau lihat batang-batang ini cocok nggak? Atau sesuai nggak? Atau mungkin ada yang kuat nggak? Atau tidak ada yang kuat nggak? Nah, caranya gimana? Kita perhatikan. Di sini ada namanya desain. Kita belum pernah gunakan. Klik desain. Pilihannya ada banyak. Ada steel, ada konkret, ada aluminium, ada cold form, dan lain sebagainya. Ini tergantung jenis material. Nah, kita pakai steel frame. Nah, di sini standar yang digunakan apa? Nah, kalau Indonesia kan SNI sebenarnya ya. Hanya SNI ini belum masuk ke SAP. Kita coba lihat, dia dipilihkan apa. Kita klik coba. Dia pakainya standar Amerika. Sebenarnya SNI kita juga mengacunya ke standarnya Amerika, biasanya AISC 360 2016. Nah, ini mungkin 2021 nanti akan muncul lagi AISC terbaru. Nah, ini sementara masih pakai AISC yang lama. Code-nya ini, Indonesia pun SNI ngacu ke sini biasanya. Oke, ini mungkin nggak usah kita ubah-ubah. Nah, ini biasanya nanti kalau sudah teman-teman dapat mata kuliahnya baru kita ubah terkait dengan parameter-parameter di dalamnya. Kita ikut saja code, karena ini sudah dimasukkan dalam code. Maksudnya kalau kita ikut ini ya sudah ada yang mempertanggungjawabkan, yaitu code-nya tadi. Oke, ini kita lihat, kita cancel aja. Kemudian masuk ke desain lagi, still frame design, kita mau lihat combo yang kita masukkan. Ini combo harus di set. Kita klik, sehingga muncul ini, kita mau pakai apa? Kombinasinya, strength apa deflection? Nah, kita batasi strength aja. Nanti kita lihat kekuatannya. Kombinasi yang kita mau masukkan apa? Tadi kan kita buat kombinasi 1. Nah, kita masukkan ke sisi kanan. Atau mau kita lihat dia apa tadi? Ini, kalau kita lupa, oh kombinasi 1 tuh ini. Oke, kita show tadi ya. Kalau kita yakin kombinasi 1 sudah, kita masukkan ke top kolom kanan dengan add ini. Nih, ini yang nanti akan dicek oleh si program. Meskipun nanti saat ngeran dia juga akan membuat kombinasi menurut template-nya dia. Tapi nggak masalah, kita pakainya yang kombinasi 1. Kita klik OK. Ada yang ketinggalan saya tawarkan. Nah, selanjutnya kita pakai tadi desain steel sama. Tadi sudah ya combo, sekarang start design check. Start design atau check structure. Tombol yang I ini ya. Kita klik, nanti dia akan ngecek otomatis. Kita klik bareng-bareng. Nah, muncullah seperti ini. Ada yang merah,
ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Nah, ini maksudnya apa? Saya sudah singgung di depan tadi, ini adalah bar dari rasio kekuatan dari profil dibandingkan dengan beban. Jadi beban dibagi dengan kekuatan profil gitu ya. Kalau bebannya lebih besar dari profilnya berarti dia di atas 1. Kalau bebannya lebih kecil dari kekuatan profil berarti dia di bawah 1. Tinggal nanti kecilnya itu seberapa atau besarnya seberapa itu yang menentukan. Di sini ada 3 nih. 1, 2, 3 di atas top chart, ada 2 di bawah yang merah. Tadi kita lihat pada saat kita run defleksi itu kan besar nih di bawah. Ini kemungkinan memang karena ini tidak kuat. Itu yang pertama. Juga tadi waktu kita ngeran momen, ini kan momen mengumpul yang besar di tengah nih. Nah, ini juga yang menyebabkan dianya tidak kuat. Sedangkan yang lainnya kan kuat nih, bahkan ada yang sini kan aksialnya kecil tadi, tekan tarik yang di tengah ini. Yang biru ini. Nah, ini bisa istilahnya yang tengah ini kuat, tapi yang ini nggak kuat sehingga kombinasinya tadi menjadi defleksinya 83 mili. Senti ya atau mili tadi. Padahal syarat kita cuma 45 mili. Tadi 83 mili. Oke, coba kita lihat, kita klik di salah satu aja, misal yang merah ini. Klik kiri, klik kanan. Nah, ini di sini ada rekapan dari perhitungan. Tadi kita kombinasinya, saya sampaikan nanti sisap ini akan bikin kombinasi sendiri nih. DSTL1, DSTL2 ini nggak usah kita perhatikan, kita nggak tahu kombinasi tipe apa yang dibuat oleh dia. Tapi kita lihat yang punyanya kita. Nah, kombinasi 1 nih. Paling maksimum di sini kita lihat nilainya, rasionya 1,124. Kita cari ada yang maksimal lagi nggak gitu. 1,13, 1,14 lah. 1,14 tadi yang paling besar ini. Nih, ini lokasinya di tengah bentang nih. Lokasi 2,5, berarti tadi 5 meter kan, atau 6 meter, hampir di tengah bentang lah ini. Nah, ini 3 meter di tengah bentang nih. Dia tidak kuat, rasionya lebih dari 1. Kita mau lihat detailnya, kita buka detail tombol bawah ini. Detail. Nah, dia memberikan laporan. Laporan, ini bentuk profilnya seperti ini, kemudian frame-nya ini, length-nya ini, lokasinya ini, kombinasi yang kita terapkan apa, bentuknya apa. Terus kemudian di sini adalah acuan atau standarnya dari AISC tadi. Dia pakai LRFD, analisisnya tipe direct analysis, dan lain sebagainya. Di sini ada design message keluar status error, section over stress. Nah, jadi di sini adalah section tadi terlalu kecil dibandingkan beban, sehingga dia over stress atau tidak kuat. Sehingga di sini juga ada keterangan stresnya di mana lokasinya. Nih, ada capacity ratio. Tadi yang kita lihat di rekap yang kecil tadi ya. 1,14. Dia lebih dari 1 berarti tidak memenuhi. Ini masih banyak yang lainnya, silahkan dipelajari, tapi ini harus belajar yang namanya struktur baja, atau kalau di beton nanti ya yang sekarang kalian lagi belajar struktur beton tulang. Nah, nanti minta tolong dosennya dijelaskan cara-cara perhitungan termasuk standar perhitungan, kenapa ada istilahnya capacity rasionya tidak masuk Pak, akibat mungkin aksialnya atau momennya atau gesernya. Nah, itu dipelajari di struktur beton bertulang. Saya nggak akan menyinggung ke sana karena sudah ada jatahnya sendiri-sendiri, nanti saya dikira merebut. Saya hanya ingin menunjukkan di sini ada suatu nilai namanya capacity ratio. Ini campuran ya, ini bisa dari momen, dari aksial, dari dan sebagainya. Ketika dijumlahkan dia nilainya lebih dari 1. Sehingga dia section over stress. Oke, itu yang pertama. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ini kita close aja atau cancel.
Kita lihat coba yang kuning. Seperti apa? Kita klik ya, yang tepi ini kan gede tadi bebannya. Kita klik kiri, klik kanan. Kemudian kita cari kombinasi kita aja. Yang paling besar mana rasionya? Sekitar 0,75 nih di tengah bentang nih. Kita lihat detailnya. Nah, di sini ada berapa? Dia capacity rasionya nih 0,751. Nah, kuning tadi di sini kan rentangnya sekitar itulah nilai-nilai 0,7 0,8. Kuning ini biasanya sudah dianggap ideal. Oke, hijau atau kuning biasanya bisa kita anggap ideal tergantung kita keberanian kita. Kalau orange sama merah itu sudah harus hati-hati. Tapi kalau biru itu terlalu boros. Oke, kita lihat yang biru misalkan di sini. Kita lihat biru. Dia di kombinasi kita misalkan di tengah bentang ini 0,45. Nah, ini sangat kecil sekali rasionya. 0, setengahnya cuma dipakainya dia. Makanya dia dianggapnya masih biru. Tidak ada keterangan overstress. Kita jalan-jalan lagi ke batang yang lain misalkan. Misalkan batang kuning tapi yang lainnya. Ini kita cek satu-satu aja kalau misalkan kita penasaran. Nah, ini overstress, nggak bisa. Nah, ternyata ini masalahnya adalah struktur kita nggak mampu, profil kita tadi. Caranya gimana biar mampu? Tadi ada dua metode ya. Kita mau naikkan kekuatan materialnya atau kita memperbesar sectionnya. Pertimbangkan saja kalau naikkan material, kalau beton ya bisa dari FC25 ke 30, ke 35, ke 40 gitu ya. Nah, besi juga bisa dari baja ini dari yang misalkan tadi 240 ke jadi 360, nanti kalau nggak muat lagi ke 420, ke 500, nah itu juga bisa. Nah, nanti silahkan istilahnya bisa dipelajari. Oke, kita lanjutkan untuk tadi kita sudah dapat di sini yang warnanya merah, ada kuning, ada hijau. Nah, gimana caranya kita mau supaya ini masuk? Karena nggak mungkin kan kita desain nggak masuk gini kita kasih konsultan kan nggak bisa. Nah, caranya gini, untuk memudahkan kita clustering nih. Yang nggak masuk ini kan merah-merah di atas sama di bawah ini, diingat ya. Kemudian yang sisi kiri ini masuk nih, kiri kanan atas. Jadi satu dua segmen kiri kanan masuk, satu dua segmen kiri kanan masuk. Yang nggak masuk adalah segmen tengah. Dan kalau atas 3. Terus misalkan kita di sini punya diagonal. Ternyata diagonal ini yang hijau sama biru, hijau hanya di tepi sama kuning. Oke. Di setengah ini kita biru semua. Berarti ini ada indikasi nggak efektif. Nah, kita coba kelompokkan. Ini saya ajarkan trik supaya kita lebih cepat ya. Pakai grouping. Caranya, kita lepaskan dulu gemboknya. Kita bareng-bareng simulasi. Kita lepaskan gemboknya. Oke, ini akan di-delete semua hasilnya. Kita klik OK. Nah, kita akan mengelompokkan, masih ingat tadi ya yang merah mana, yang ini mana. Nah, kita akan coba kelompokkan nih. Tadi yang merah di atas 3. Coba kita pilih bareng-bareng. 1, 2, 3. Kemudian yang ini 1, 2. Itu ya. Nah, ini tadi adalah yang mau kita ganti. Atau yang kita curigai, misalkan dia punya istilahnya yang besar tadi ya. Nah, kita bisa di sini pakai select, terus di sini ada grup nih namanya nih. Sini ada grup. Nah, kita akan bikin grup. Kita klik. Nah, ini kan belum ada nih grupnya. Nah, kita buat grup dulu di sini. Oke ya. Kita akan bikin grup. Di sini pakai assign.
Kemudian assign to group. Nah, kita akan bikin grup karena grupnya belum ada. Udah, rekan-rekan kita assign, kemudian assign to group. Kita klik, grup masih kosong. Kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu. Misalkan define group. Nah, yang ada adalah baru grup semuanya, all. Kita pilih add new group. Nah, bisa kita namai sesuai kebutuhan kita. Misalkan ini chord yang tengah gitu ya, yang ekstrim. Oke, setelah kita kasih ini biarkan saja, ini kegunaan dari grup, tapi sementara kita pilih default saja, kita pilih OK. Ini sudah terbentuk nih yang tengah. Kita pilih OK. Nah, di sini kita tinggal pilih chord tengah ini, kita apply. Oke, kita klik OK. Nggak kelihatan apa-apa di sini, tapi kalau nanti kita akan memilih, gampang. Tinggal select, kita masuk ke grup, jadi select by group, kita sudah bikin chord tengah. Nah, ini bisa kita select atau diselect. Nah, kalau select, nah dia sudah milih nih. Nih, sudah milih apa yang kita mau masukkan tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Oke ya, kita akan pilih lagi untuk supaya dia lebih efektif kita. Oke, ini kita clear dengan cara ini, clear. Nah, kita kembali bersih. Sekarang kita pilih diagonal yang dia nggak efektif tadi. Saya ingatnya sekitar sini nih. Kita klik nih, klik. Ini tadi kan masih kuning, ini hijau, ini mulai biru. Oke lah, ini kan masih frame yang berat juga nih. Nah, ini tengah ini, coba kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba. Di sini sama, assign to group. Kita tambahkan define group baru lagi. Add new group. Ini misalkan diagonal tengah. Ya. Oke. Oke. Kita pilih, jangan lupa, ketika assign to group, kita pilih diagonal tengahnya. Ini pakai replace saja nggak masalah, karena beda frame yang kita tadi pilih. Kemudian apply. Oke. Kita cek, misalkan kita mau melihat tadi select by group. Kita pakai diagonal tengah tadi, kita select. Nah, ini sudah ya. Nah, silahkan. Misalkan saya mau yang ini saya juga kondisikan, Pak. Yang tepi ini, Pak. Saya mau buat grupnya. Silahkan. Ini assign to group. Kita define grupnya. Add new group. Misalkan di sini diagonal tepi. Kita pilih OK, kita OK. Terus kita pilih lah, jangan lupa diagonal tepi, apply. Oke. Misalkan yang belum tadi adalah batang-batang chord tepi, Pak. Nah, ini bisa kita pilih. Tadi sini 3 ya. 1, 2, oh sorry, sini tadi 2, nah yang belum kan ini. Oke. Ini yang belum kita pilih. Nah, misalkan ini kita assign juga ke grup. Kita pilih define grup barunya. Misalkan add new group. Di sini chord tepi. Ini kan chord tengah ya. Oke. Chord tepi oke. Kita pilih, jangan lupa chord tepi. Apply. Oke. Nah, ini untuk memudahkan kita. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Sekarang kita mau
ganti profil-profil tadi yang merah sama biru banget tadi menjadi profil supaya lebih ekonomis. Kalau yang merah ya supaya dia masuk tidak overstress, tapi kalau yang biru ya biar dia menjadi hijau atau kuning. Caranya define, kita nambahin section. Frame section. Dah, ini kan baru satu nih, 1490 yang kita tadi define awal. Nah, kita akan mencari profil yang kira-kira lebih gemuk dari ini, lebih besar dari ini untuk yang merah-merah. Atau profil yang lebih kecil dari ini, itu untuk yang hijau-hijau atau yang biru, supaya menjadi hijau atau kuning. Caranya sama, import new property. Kemudian di sini ada white flank, sama ya, kalau bisa profilnya sama, supaya di lapangan juga orang gampang nyambung pakai bautnya. Nih, nah di sini ada kita pilih tadi W1490. Nah ini tadi profil awal kita. Sekarang kita mau cari yang lebih gemuk tapi ukurannya hampir mirip-mirip. Kita cari misalkan di sini ada W14120. Nah ini mungkin berbeda lebar dan tinggi dari profil, sama mungkin ininya sama, ketebalannya mungkin masih sama tapi dimensinya jauh lebih besar. Nah, kita pilih yang 14120. Jangan lupa materialnya ya. Kita set ke 36, ini sering lupa. Oke, 14120 kita pilih, lebih besar dari 1490. Kita klik OK. Muncullah propertiesnya, ini jauh lebih besar tadi, berapa TW-nya 11 atau berapa, ini sudah jadi 15 nih. Oke, material sudah benar, kita klik OK. Baru satu, kita dapat yang lebih besar. Misalkan kita mau yang diagonal biru tadi menjadi hijau atau kuning, kita cari yang lebih kecil tentunya dari 1490. Caranya sama, import new property, white flank, kita cari W1490 tadi, sehingga kita punya gambaran. Nih, kita mau yang lebih kecil, kita coba misalkan 14 berapa, suka-suka kita aja. Misalkan 60 atau tadi naik 2 kali ya, ini kita turunkan misalkan 68. Ya, silahkan. Jangan lupa materialnya kita ganti ke 36. Oke, misalkan pakai 1468 ya. Kita klik OK. Dia muncul. Nah, dia akan berubah nanti profilnya. Sesuai dengan apa yang kita pilih. Kita klik OK. Ini sudah. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Yang lebih besar untuk yang merah-merah, lebih kecil untuk yang diagonal hijau-hijau atau biru tadi. Oke, kita klik OK. Caranya gimana? Biar simple tadi, kita sudah grup, sistem grup. Enggak ya? Sip. Oke, sekarang kita mulai untuk assign ke yang kita ganti tadi. Caranya gampang karena sudah di grup. Kita select by group. Oke ya, kita pilih grup. Yang kita ganti, kita curigai merah adalah chord tengah. Masih ingat ya? Kita select tombol ini, tengah, kemudian select. Oke, sudah terpilih nih. Kita close. Ini sudah terpilih ada 5 frame. Nah, ini tinggal kita assign ke material kita tadi. Assign frame section ke material yang lebih gemuk nih, 14 kali 120. Oke, sudah dipilih, kita pilih apply. Kita pilih OK. Nah, ini sudah berubah nih yang tengah nih. Di sisi kanan bisa kita zoom kalau misal penasaran. Sisi kiri masih 14, ini masih 1490, tapi yang di tengah ini udah 14.120 nih. Nah, berubah ya. Tinggal tugas kita berikutnya, kita pilih yang terlalu boros tadi. Pakai select, kemudian by group. Tadi ingat adalah diagonal tengah yang terlalu boros. Kita select, nah ini sudah terpilih.
Kita close. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 member. Oke. Kita assign frame section. Pakai yang lebih kurus. 1468. Kita apply. Oke. Nah, di sini sudah nampak nih. Tadi 1420 ganti, ini yang standarnya tadi awal 90. Ini udah pakai 68, ini 68, 68 semua yang tengah. Oke, selesai, kita tinggal run. Ada yang mau ditanyakan? Sementara asumsi kita yang ganti itu dulu. Yang lainnya nanti kita cek berikutnya. Ada yang tanya gimana? Ya, kalau nggak ada, kita run bareng-bareng. Analyze. Set load case-nya, udah, oke. Masih sesuai ya. Kita run. Oke, kita lihat defleksinya coba. Display, show deform shape, kombinasi 1. Oke. Di sini menjadi malah lebih besar nih, 90 nih. Berarti ada profil yang terlalu besar mungkin. Itu yang harus kita iterasi. Tapi desainnya kita lihat coba ya. Desainnya sudah benar atau belum. Kita pakai desain, ini sama. Kita lihat kombonya berubah tidak. Kombonya ternyata udah combo 1 masuk nih, nggak apa-apa. Yang ini bawaannya sub, ini tidak bisa kita remove. Dia akan protes karena ini punyanya sub. Kadang orang lupa memasukkan ini, makanya dia buat cadangan sub ini biasanya 2 ini. Kita desain, still frame design, kemudian kita start check structure. Nah, nih muncul di sini yang tadinya merahnya banyak, sekarang tinggal 1 di tengah. Nah, ini harus kita optimasi lagi. Mungkin ini harus diperbesar karena ini yang paling merah. Nah, ini coba kita klik kiri, kita klik kanan. Dia di kombinasi kita berapa paling besar. Ternyata masih di atas angka 1 nih. Nih. Di tengah bentang ya ini. Dia masih overstress. Jadi kita harus modif. Ini harus kita ganti supaya masuk. Misalkan seperti itu. Misalkan yang ini kok masih hijau nih. Biru. Dia ternyata berapa? Oh, dia kecil banget nih. Hanya 0, sekian. Berarti bisa kita optimasi lagi. Nah, itu sistem inilah yang berlaku iterasi nanti. Teman-teman bisa explore sendiri supaya mendapatkan kombinasi yang lebih manis. Dan nanti juga terkait dengan defleksi tentunya akan mengikuti mana yang masuk. Nah, kalau seperti ini masih overstress, kita nggak bisa. Nah, kita harus besarkan, misalkan ya, kita coba, ini mungkin nggak usah diikuti teman-teman. Saya coba, ini tadi yang terlalu merah ya, saya coba pakai material yang lebih besar lagi. Misalkan tadi, atau nggak usah materialnya, kita ubah properties bahannya, define materialnya. Kalau tadi A36 nggak masuk, gimana kalau A36 ini kita modifikasi? Ini Newton milimeter ya, 240. Ternyata nggak masuk. Kita mau pakai yang lebih besar misalkan. Nah, ini bisa kita pakai add new material, misalkan sini pakai ASTM 53, kita lihat 53 itu berapa. Dia ternyata lebih kecil malahan. Berarti jangan dipakai. Kita pakai misalkan yang besar. Jadi nanti yang kita ubah adalah misalkan untuk bermacam-macam, misalkan pakai baja apa gitu. Nanti coba kita masukkan tadi yang 500 ini ya. Nanti kira-kira dia masuk enggak ini yang 500 B42 ini. Oh, dia lebih kecil dari yang B46 ini. Ini nggak usah diikuti, nggak apa-apa, untuk saya tunjukkan saja.
Jadi pakai yang B46 ya, yang ini saya delete. Nah, ini pakai B46 diingat-ingat. Nah, tadi yang harus diubah adalah di materialnya. Frame sectionnya ini juga harus diubah. Ini kita ubah pakai yang B46. Oke. Yang ini juga kita ubah ke B46. Oke. Yang ini juga kita ubah ke 46. Oke. Coba karan. Oke, kita cek apakah masih ini atau memang kita harus menaikkan profilnya. Nah, ini sudah berubah nih. Dia menjadi oranye dan ini kuning semuanya hijau. Nah, ini jadi boros nih karena kita naikkan. Nah, nanti profil ini bisa kita turunkan lagi. Kita lihat yang ini hasilnya menjadi di sini berapa? Biasanya di tengah bentang nih, 3. Kita lihat dia 0,9. Nah, mepet sebenarnya. Tapi ini sudah masuk. Nah, caranya tadi bisa memperbesar profil atau menaikkan mutu. Nah, ini terserah rekan-rekan mana yang lebih prefer dan disesuaikan juga kebutuhan dan ketersediaan di lapangan. Kalau produksi yang sekarang steel baja mutu tinggi susah atau mahal, ya tetap kita gunakan yang low atau medium steel, tapi kita sesuaikan adalah dimensinya. Juga bisa dipertimbangkan kalau pakai yang mutu tinggi ternyata profilnya lebih langsing dan bisa lebih murah. Nah, kalau kita pakai yang mutu biasanya bisa lebih gede kan profilnya sehingga berat per kilonya lebih banyak dan lebih mahal. Nah, itu bisa diperhatikan. Juga terkait nanti sisi teknisnya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Untuk idealnya biasanya itu adalah di antara ini nih, hijau atau kuning. Nah, itu warna-warna ideal kita lah. Kalau biasanya di kuning, ini juga sudah kuningnya kita lihat kalau mendekati yang 0,9 ini kan berarti harus warning nih. Tapi kalau kuningnya mungkin 75 atau 0,8 itu masih oke lah. Nah, kalau mau tidurnya nyenyak, pakai yang hijau. 0,7, 0,6. Tapi kalau pakai hijau yang biru bawah ini, yang biru sorry, ini berarti terlalu boros kita, apalagi yang sampai mendekati kecil sekali, berarti itu sangat boros. Nah, ini kita harus modifikasi nih sebenarnya. Yang biru-biru ini harus kita ubah kalau kita mau iterasi lagi mana kita dapatkan hingga hijau dan atau kuning gitu. Oke.